Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Are you okay? Are you fine? Alhamdulillah. I'm fine. Thank you very much. Okay. We can continue our lesson and now we come into the unit 23. Okay. Silakan buka buku kalian di unit 23 ya. Di unit 23 ini ada pembahasan tentang be, have, do in present and past tense ya. Be, have, do ini sebenarnya adalah kata kerja. Untuk be ini adalah to be ya, bisa to be present, MR is, atau to be past, was, were. Dan have dan do ini adalah kata kerja. Jadi dia bisa kata kerja ke satu, bisa kata kerja ke dua, bisa ketiga juga, oke. Nah, in present berarti dalam tensesnya bisa dalam simple present tense, bisa juga dalam present continuous tense. Past tense juga sama, bisa simple past tense atau bisa juga dalam simple past tense atau past continuous tense ya. Oke, lihat di sini di poin A, be itu maksudnya adalah to be. Am, is, are, atau was, were. Kalau mr is atau am is are, ini adalah to be untuk sekarang, untuk menyatakan sesuatu aktivitas di waktu sekarang. Maka memakai tensesnya bisa present tense to be, bisa juga present continuous ya. Sedangkan was, were bisa di past tense to be, bisa juga di past continuous tense. Nah, tapi di sini ya, di rumus ini diikuti ing, maka berarti ini tensesnya dua. Bisa present continuous ataupun past continuous ya. Karena kalau ada subjek memakai to be lalu diikuti kata kerja ke satu ing, maka itu present continuous ataupun past continuous, oke? Lihat di sini di kotak pertama M is are plus ing. Nah, maksudnya MR is atau M is are ini diikuti kata kerja ke satu ing. Nah, maka nama tensesnya adalah present continuous tense. Oke, lihat di sini di samping kanannya. Contohnya, please be quiet. Tolong diam, mohon diam. I'm working. Saya sedang bekerja. Ini present continuous. It isn't raining at the moment. Sekarang ini tidak sedang hujan ya. It isn't sekarang ini tidak sedang hujan. At the moment bisa diartikan sekarang ini. What are you doing this evening? Apa yang akan kamu kerjakan malam ini? Apa yang akan, ini present continuous namun maknanya adalah future ya, karena ada this evening, malam ini. Lanjut. Nah, itu tadi present continuous. Nah, sekarang lanjut ke was, were ditambah verb ing. Maksudnya verb ing ya, kata kerja ke satu ditambahkan ing. Maka ini adalah nama tensesnya past continuous tense ya, past continuous tense. Untuk menyatakan sesuatu kejadian perbuatan yang terjadi di waktu yang sudah lewat ya, sudah lampau. Waktunya sudah berlalu gitu. Nah, sekarang ini hanya menceritakan saja atau memberitahukan saja. Contohnya, I was working when she arrived. Saya sedang bekerja ketika dia tiba. Nah, kejadian ini sudah lalu, sudah lewat. Dari mana kita tahu? Lihat di keterangannya. When she arrived, ketika dia tiba. Nah, ketika dia tiba ini udah lalu. I was working juga sama, ini sudah lalu ya, sudah lewat kejadiannya. Saya sedang bekerja ketika dia tiba. Yang kedua, it wasn't raining, so we didn't need an umbrella. Cuacanya tidak sedang hujan, jadi kami tidak membutuhkan sebuah payung. Kami tidak membutuhkan atau tidak memerlukan sebuah payung. Nah, ini keterangan waktu ya. Dalam bentuk kalimat, tensesnya simple past tense untuk kalimat it wasn't raining gitu. Jadi keterangan waktu itu tidak mesti dengan keterangan waktu yang sebenarnya seperti yesterday ya, last week, last month, tidak. Tapi bisa juga dengan bentuk kalimat. Kalimatnya tensesnya simple past tense. Contohnya ya ini. So we didn't need an umbrella. Jadi kami tidak membutuhkan sebuah payung. Begitu juga yang pertama, when she arrived, itu keterangan waktunya. Lanjut, what were you doing at 3 o'clock? Apa yang sedang kamu kerjakan pada jam 3?
Pada jam 3 tepat, apa yang sedang kamu kerjakan atau lakukan? Ini past continuous juga ya. Lanjut, di poin B ya, di poin B ini ada be plus past participle. Nah, kalau ada to be ya, diikuti past participle, itu pasif artinya. Ya, maka ini past participle itu artinya maksudnya adalah kata kerja ketiga. Be plus kata kerja ketiga, contohnya cleaned, made, eaten. Nah, be, mr, is ataupun was, were diartikannya di karena jadi pasif ya. Contohnya, I'm never invited to parties. Saya tidak pernah diundang ke pesta-pesta. Butter is made from milk. Mentega dibuat dari susu. Butter is made from milk. Mentega dibuat dari susu. These offices aren't cleaned every day. Kantor-kantor ini tidak Nah, itu aren't itu artinya tidak dibersihkan setiap hari. Lanjut. The office was cleaned yesterday. Kalau kemarin ya, kejadiannya lampau kemarin, maka ini namanya simple past tense pasif atau past simple kalau di sini ya namanya. Kalau saya simple past tense pasif. Kalau yang pertama simple present tense pasif gitu. The office was cleaned yesterday. Kantor itu dibersihkan kemarin. These houses were built 100 years ago. Rumah-rumah ini dibangun 100 tahun yang lalu. How was the window broken? Bagaimana jendela itu dirusak? Bagaimana? Ini kalimatannya question word ya dengan how was. Bagaimana jendela itu was itu diartikan broken rusak. There was, where were you born? Nah, where were you born artinya di mana kamu dilahirkan, oke? Okay? Ini menanyakan ya, menanyakan di mana kamu dilahirkan. Pak, jadi were itu diartikan di, born lahirkan. Lanjut, di poin C, have atau has plus past participle. Have ataupun has diikuti kata kerja ketiga ya. Maka ini namanya tenses present perfect tense ya. Present perfect tense. Have, has plus past participle seperti cleaned, lost, eaten, been ya. Nah, ini kata kerja ketiga semua. Have, has plus past participle itu disebut present perfect tense. Lihat di sini kalimatnya. I cleaned my room. Saya sudah membersihkan ruangan saya. Saya sudah membersihkan ruangan saya. Aib itu have. Tom has lost his passport. Tom sudah kehilangan pasportnya. Kat hasn't been to Canada. Kat belum. Nah, itu diartikan belum. Kat belum ke Kanada. Where have Paul and Nicole gone? Kemana Paul dan Nicole sudah pergi? Gitu. Kemana Paul dan Nicole sudah pergi? Oke. Lanjut di point D ini ada do, did, do, does, did ya. Ini simple present. Kalau seperti ini simple present. Kalau ada do, does, did, lalu diikuti infinitive. Infinitive itu apa? Kata kerja ke satu. Contohnya clean, like, eat, go. Nah, lihat di sini. Do, does plus infinitive. Maka ini disebut bisa dipakai di simple present tense negatif atau question ya. Bisa dipakai dalam kalimat negatif ataupun di kalimat tanya ya. I like coffee, contohnya. Aku suka kopi, but I don't like tea. Tetapi saya tidak suka teh. Tidak boleh kita menyatakan I not like. Tidak boleh, salah. Kenapa pakai don't? Karena like itu adalah kata kerja. Maka pakai I don't like tea. Saya tidak suka teh. Chris doesn't go out very often. Chris tidak sering pergi keluar. Chris doesn't go. Jadi kalau Chris tidak, itu doesn't. Tidak boleh Chris not go. Nggak ada not go ya. Jadi pakainya doesn't karena Chris itu tunggal. Tidak boleh pakai do juga. What do you usually do at weekend? Apa yang biasanya kamu kerjakan atau lakukan di akhir pekan? Apa yang biasanya kamu kerjakan atau lakukan di akhir pekan? Does Sylvia live alone? Apakah Sylvia hidup sendirian atau tinggal sendirian ya? Sylvia pakai does karena Sylvia tunggal. Lalu diikuti kata kerja live. Nah, ini maka simple present tense. Tidak boleh is Sylvia pakai to be umpamanya. Is Sylvia live ini salah ya. Yang betul pakai does. Oke. Inilah simple present tense. Nah, simple present tense kita sudah belajar ya. Silahkan kalau lupa diulang lagi video-video sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya ada did plus infinitive. Berarti ini kalau did simple past tense nama tensesnya ya.
past simple tense negatif atau question dan question. Jadi did ini dipakai dalam tensi simple past tense dalam kalimat negatif dan tanya ya. Contohnya I didn't watch TV yesterday. Lihat, ada yesterday. Saya tidak menonton TV kemarin ya. Kejadiannya kemarin. Tidak. Nah, saya tidak berarti I didn't watch TV yesterday. Lanjut, it didn't rain last week. Kemarin minggu lalu tidak hujan. Jadi diartikannya boleh dari last week dulu ya. Minggu lalu tidak hujan. Selanjutnya, what time did Paul and Nicole go out? Jam berapa Paul dan Nicole pergi ke luar? Ini kalimat tanya ya, question word. Lalu setelah what time itu pakai did. What time did Paul and Nicole go out? Go-nya kata kerja ke satu. Jadi kalau kalimat negatif dan tanya, dalam tenses ini simple past tense memakai kata kerja ke satu. Oke, thank you very much. Sampai di sini dulu pembahasan tentang be, have, do in present and past tense ya. Ini menjelaskan kata kerja kedudukannya dalam tenses. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.